Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 13-14. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Wanita muda itu tidak menghiraukan anak laki-laki berjubah brokat yang mendekatinya. Sebaliknya, dia menoleh ke belakang dan menatap lelaki tua itu sambil berkata dengan ekspresi tidak senang, "Baru saja, kau mencoba membunuhku tiba-tiba. Kau punya alasan, tapi menurutku apa yang kau lakukan itu salah." Anak laki-laki berjubah brokat itu berhenti beberapa meter dari wanita muda itu, menatapnya dengan ekspresi serius sambil berkata, "Nama saya Gao Zhen, dan saya berasal dari Kabupaten Yiyang, negara Sui Besar. Jika kakekku telah menyinggung Anda dengan cara apapun, maka saya bersedia meminta maaf atas namanya dan menawarkan kompensasi kepada Anda." Hati lelaki tua itu dipenuhi dengan berbagai macam emosi saat ia berdiri di belakang bocah berjubah brokat itu. Meskipun bocah itu tidak berbohong dalam perkenalan dirinya, ia juga tidak menceritakan kisah lengkapnya. Selama 1200 tahun berdirinya negara Sui Besar, klan Gao selalu memerintah kekaisaran sebagai keluarga kekaisarannya, dan Kabupaten Yiyang adalah rumah kaisar negara Sui Besar. Wanita muda itu tetap tidak tergerak oleh tawaran anak laki-laki itu, dan dia mengencangkan perban di tangannya sambil berkata kepada lelaki tua itu, "Di hadapan seorang ahli bela diri yang kemungkinan besar sudah berada di tingkat Winsoar seperti dirimu, aku pasti tidak akan memiliki kesempatan di dunia luar, tetapi di dunia ini, yang harus kulakukan hanyalah memanggil pedang terbangku, dan kematianmu akan ditentukan." Senyum sinis muncul di wajah lelaki tua itu. Pembunuh tadi hanya seorang leser Grandmaster Puncak, tetapi bahkan untuknya, jika dia menyadari pedang terbangmu itu sebelumnya, yang harus dia lakukan hanyalah melindungi bagian vitalnya, dan kau tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Bahkan jika kau menusukkan pedangmu ke tubuhnya puluhan kali, kau tetap tidak akan bisa membunuhnya. Sedangkan untukku, aku 2 tingkat lebih tinggi darinya, dan Winsoartier di antara kita dipandang sebagai rintangan yang hampir tidak dapat diatasi bagi seniman bela diri. Aku tidak tahu apa yang memberimu keyakinan untuk menyatakan bahwa kau dapat mengakhiri hidupku. Alis wanita muda itu sedikit berkerut, dan dia meletakkan tangannya di gagang pedangnya sekali lagi sambil berkata, "Ada beberapa hal yang lebih aku benci daripada harus bertengkar tanpa tujuan dengan orang lain. Jika kamu tidak yakin bahwa aku dapat mendukung pernyataanku, bagaimana kalau kita selesaikan pertengkaran ini dengan perkelahian?" Sudah lama sekali sejak terakhir kali lelaki tua itu diancam seperti ini, dan amarahnya mendidih. Kalau saja mereka tidak terjebak di tempat terkutuk ini, terlepas dari seberapa hebat bakat wanita muda itu, perbedaan basis kultivasi mereka terlalu besar, dan lelaki tua itu pasti bisa menghancurkan 10 wanita itu sekaligus dengan mudah. Lebih jauh lagi, dia terikat oleh tugasnya untuk melindungi pangeran muda, yang merupakan kebanggaan dan harapan seluruh bangsa Sui Besar. Jika tidak, bahkan jika dia harus mengambil risiko ditekan dan terluka parah oleh Dao besar yang mandiri di tempat ini, dia akan bertekad untuk memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Dia seperti anak sapi kecil yang memprovokasi harimau, dan keberaniannya patut dipuji, tetapi itu tentu saja tidak berarti bahwa harimau itu akan mengampuni anak sapi itu. "Jika kau bersikeras meneruskan masalah ini, aku bersedia menawarkan barang ini kepadamu sebagai kompensasi." Anak laki-laki bernama Gao Zhen itu buru-buru menyela, mencoba untuk meredakan situasi. Ia membuka kantung kain yang tergantung di pinggangnya sambil berbicara, lalu mengeluarkan segel giok di dalamnya, meletakkannya di telapak tangannya sebelum memberikannya kepada wanita muda itu. "Saya harap ini cukup sebagai tanda permintaan maaf. Sebagai ganti segel ini, yang saya minta hanyalah agar Anda tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Saya mengerti bahwa kakekmu bersalah, tetapi kesetiaannya kepada saya yang membuatnya melakukan apa yang dilakukannya, dan ia tidak menaruh dendam pribadi terhadap Anda." Orang tua itu terkejut melihat ini, dan dia buru-buru berlutut dengan satu kaki sambil berseru, "Tolong pertimbangkan kembali, Yang Mulia. Saya hanyalah seorang pelayan tua yang tidak berguna, namun segel itu adalah harta yang sangat berharga. Harta seperti itu dapat mengubah nasib seluruh kekaisaran kita. Jika Anda bersikeras menyerahkan segel itu hanya agar saya bisa selamat, maka Anda memaksa saya untuk bunuh diri, Yang Mulia." Ekspresi Gao Zhen sedikit menegang setelah mendengar ini. Wanita muda itu tampaknya telah kehilangan kesabarannya, dan dia mencibir, "Kalian berdua benar-benar orang bodoh yang menyedihkan.
Hanya karena kalian melihat segel ini sebagai harta yang tak ternilai, bukan berarti itu bernilai di mataku. Kalian boleh menyimpan benda itu, aku tidak peduli. Orang yang baik tidak akan mencuri dari orang lain. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Gao Zhen sangat lega melihat ini, dan dia menoleh ke orang tua itu sambil berkata, "Bangunlah, kakekku, kau mempermalukan dirimu sendiri. 12 kepala Kasim Kekaisaran Sui Agung kita hanya pernah berlutut di hadapan kaisar-kaisar terdahulu. Jika sensor kekaisaran dari 6 divisi pengawas atau siapapun dari Kementerian Ritus melihat ini dan memutuskan untuk membuat keributan besar, kau dan aku akan berada dalam masalah besar. Berkat restu leluhurku, aku bisa mendapatkan apa yang ingin kuperoleh di kota ini, jadi jangan tinggal di sini lebih lama lagi dan mengambil risiko menghadapi masalah tak terduga lainnya. Selain itu, bahkan setelah kita bertemu kembali dengan orang-orang kita di luar sana, kita tidak boleh berpuas diri. Di antara 6 negara pilar Kekaisaran Li Agung, klan Yuan dan klan Chao mungkin saling bertentangan, tetapi sayangnya bagi kita, kedua negara pilar ini adalah musuh bebuyutan negara Sui Agung kita. Jika sesuatu terjadi di sini yang berdampak negatif pada kemampuanmu untuk bertempur, maka akan sangat sulit bagiku untuk kembali dengan selamat ke negara Sui Agung kita." Lelaki tua itu mengangguk sebagai jawaban sambil perlahan berdiri. "Saya sangat menyadari hal ini, Yang Mulia." Pada titik ini, wanita muda bertopi berkerudung itu sudah berada lebih dari 20 meter jauhnya dari mereka. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup melewati Gao Zhen, meniupkan desiran di rambutnya dan menyebabkan jubahnya berkibar tiada henti. Ternyata, lelaki tua itu tidak pernah berniat melepaskan wanita muda itu, dan ia menyerbu ke arahnya dari belakang, menghentakkan kaki dengan keras ke tanah dengan 3 langkah pertamanya, menyebabkan bumi bergemuruh hebat, menembus hingga lebih dari 10 kaki di bawah tanah. Dengan langkah keempatnya, ia melompat tinggi ke udara sebelum melayangkan pukulan ke bagian belakang dada wanita muda itu. Wanita muda itu segera memutar tubuhnya dengan ujung kaki kirinya sebagai titik tumpu, dan bersamaan dengan itu menghunus pedangnya dengan tangan kanannya, memancarkan seberkas cahaya putih yang jauh lebih menyilaukan daripada cahaya matahari yang menyinari lorong itu. Lelaki tua itu menukik turun dari atas, memanfaatkan gravitasi untuk keuntungannya, dan tinjunya menghantam lurus ke bawah ke sisi tajam pedang itu, tetapi hanya luka kecil yang teriris di punggung tangannya. Setelah mendarat di tanah, lelaki tua itu terus menyerang ke depan, memaksa wanita muda yang memegang pedang itu mundur. Lelaki tua itu kemudian dengan santai mengulurkan telapak tangannya dalam apa yang tampak seperti gerakan yang sangat tenang dan lambat, tetapi pada kenyataannya, telapak tangannya mencapai dahi wanita muda itu seperti kilat. Dia baru saja akan mengerahkan lebih banyak tenaga melalui tangannya untuk menghancurkan kepala wanita muda itu sepenuhnya ketika dia tiba-tiba melangkah ke samping, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan yang datang dari belakang. Suara bilah pedang yang menusuk daging terdengar, dan dia melihat ke bawah untuk menemukan ujung pedang mencuat dari sisi kanan dadanya. Ternyata, pedang terbang wanita muda itu telah menukik untuk menyelamatkan pemiliknya. Meski begitu, ekspresinya tetap tidak berubah sama sekali saat dia mencengkeram ujung pedang di antara 2 jarinya sebelum mendorongnya ke belakang, memaksa pedang terbang itu keluar dari dadanya. Karena terhalang oleh pedang terbang itu, bukan saja lelaki tua itu gagal menghancurkan kepala perempuan muda itu pun mampu melompat mundur, dan memanfaatkan kesempatan singkat itu, ia meloncat menjauh bagai seekor macan kumbang yang lincah, dan segera menghilang dari pandangan. Gao Zhen benar-benar murka, dan tangannya terkepal erat saat dia berteriak dengan ekspresi marah, "Kasim pemegang segel dari Direktorat Kuda Kekaisaran, Wu Yue, mengapa kau menentang keinginanku dan melakukan sesukamu? Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan di kota ini? Kitalah yang salah." Namun dia tidak hanya tidak mencoba memeras kita, dia rela melupakan masa lalu, jadi mengapa kau melakukan sesuatu yang tidak tahu terima kasih dan curang seperti itu? Ini keterlaluan. Kasim tua, Wu Yue, mengalihkan pandangannya dari arah yang baru saja dituju wanita muda itu, dan berdiri tegak sambil berbalik sebelum berjalan kembali ke Gao Zhen. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya menjadi semakin kuat, dan seolah-olah dia sedang menginjak langsung ke jantung Gao Zhen. Menghadapi aura Wu Yue yang menyesakkan, Gao Zhen menjadi semakin geram dan marah, merasa seakan-akan dirinya ditindas oleh pembantunya sendiri, dan matanya terbelalak penuh amarah saat dia berteriak, "Wu Yue, kamu telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati." Wu Yue tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Yang Mulia, apakah pelanggaran saya dapat dihukum mati atau tidak, terserah Yang Mulia untuk memutuskan. Di mata saya, keselamatan Anda adalah yang terpenting, dan melindungi Anda adalah satu-satunya tujuan saya. Saya menganggap wanita itu sebagai ancaman kuat bagi keselamatan Anda,
jadi untuk memastikan tidak ada bahaya yang menimpa Anda, saya tidak punya pilihan selain mengejarnya. Hanya dengan kematiannya saya bisa tenang, mengetahui bahwa saya telah memenuhi tugas saya. Melihat kemarahan yang nyaris tak tertahan di mata Gao Zhen, Wu Yue mendesah, saya telah bekerja di kota kekaisaran selama lebih dari 60 tahun, dan selama waktu saya di sana, saya telah melihat terlalu banyak rencana jahat dan intrik. Demi mengejar kekuasaan dan sumber daya yang berharga, tidak ada hal-hal rendah yang tidak ingin dilakukan orang, dan saya sama sekali tidak memiliki kepercayaan lagi pada manusia. Sambil melindungi anggota keluarga kekaisaran, saya telah menghadapi tidak kurang dari 30 upaya pembunuhan selama bertahun-tahun. Yang mulia, Anda harus memahami bahwa para pembunuh ini jauh lebih licik dan jahat daripada yang dapat Anda bayangkan. Ada beberapa yang begitu gila sehingga mereka bersedia menyerahkan bahkan nyawa mereka sendiri demi tujuan mereka, dan mustahil untuk membayangkan seberapa jauh mereka bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Ambil contoh pembunuh bertopeng dan wanita tadi. Gao Zhen menusukkan jarinya ke arah Wu Yue dengan ekspresi dingin di wajahnya saat dia dengan marah menyela, "Tutup mulutmu, dasar keledai tua yang dikebiri. Aku tidak ingin mendengar ocehanmu yang tidak masuk akal lagi. Yang kutahu adalah kau telah sepenuhnya menentang keinginanku dan menggagalkan rencanaku untuk merekrut wanita itu sebagai sekutu. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan jika kita membandingkannya dengan anak ajaib paling berbakat dari para kultivator di gunung, dia tetap termasuk yang terbaik. Anak ajaib sekaliber dia sangat langka bahkan di seluruh benua botol harta karun timur, apalagi negara Sui besar atau kekaisaran Li besar. Yang harus kulakukan adalah merawatnya selama 10 tahun, paling lama 20 tahun, dan dia akan menjadi pembunuh paling mematikan yang kumiliki. Dengan dia di sisiku, tidak ada yang berani melawanku, terlepas dari apakah itu Dewa Bumi atau Grandmaster unggul dalam seni bela diri. Jangan pernah lupa bahwa aku, Gao Zhen, akan menjadi pewaris tahta negara Sui Agung di masa depan, dan kau hanyalah seorang kakek tua yang dikebiri yang akan melayaniku sampai kau mati." Anehnya, Wu Yue tidak hanya tidak marah dengan omelan pedas yang ditujukan kepadanya, matanya perlahan-lahan berbinar dengan rasa puas. Setelah Gao Zhen akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya dan terengah-engah karena kelelahan, Wu Yue tersenyum sambil berkata, "Yang mulia, ada beberapa hal yang belum pernah Anda alami, jadi Anda tidak menyadari betapa berbahaya dan jahatnya sifat manusia. Namun, Anda adalah gambaran dari diri yang mulia saat masih muda, dan saya sangat bangga melihat bagaimana Anda telah berkembang selama bertahun-tahun." Suasana canggung menyelimuti gang itu. Setelah menenangkan diri sejenak, Gao Zhen menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Ia belum resmi terpilih menjadi pewaris tahta, tetapi ia baru saja menunjukkan rasa tidak hormat yang sangat besar kepada Kasim pemegang segel dari Direktorat Kuda Kekaisaran dan salah satu dari 3 penjaga gerbang Istana Kekaisaran Sui Agung. Selain itu, Wu Yue adalah bawahan yang sangat dipercaya oleh orang tua Gao Zhen, kaisar dan permaisuri negara Sui Agung. Dengan mengingat hal itu, Gao Zhen diliputi rasa penyesalan, tetapi tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, Wu Yue tersenyum dan berkata, "Yang mulia, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, dan saya punya ini untuk Anda, jangan minta maaf kepada pelayan Anda. Tidak perlu melakukannya, dan bukan saja tidak pantas bagi status Anda, pelayan itu mungkin tidak menerima permintaan maaf Anda. Bahkan jika Anda merasa bersalah, Anda harus mengubur rasa bersalah itu jauh di dalam hati Anda. Para penguasa negara dipuja sebagai naga di antara manusia, dan semua yang mereka katakan harus dianggap sebagai hukum, jadi mereka tidak boleh menyia-nyiakan kata-kata berharga mereka untuk meminta maaf kepada para pelayan. Mengingat statusku saat ini, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan ini kepadaku, kakekku," kata Gao Zhen. Tiba-tiba, seluruh tubuh Wu Yue tiba-tiba menegang seolah dia bisa merasakan kehadiran musuh tangguh di dekatnya, dan dia menyeret Gao Zhen di belakangnya sebelum mengarahkan pandangannya ke tubuh tak bernyawa dari pembunuh bertopeng itu. Seorang cendekiawan setengah baya yang tinggi dan anggun muncul di ujung gang tanpa peringatan apapun, dan dia perlahan berjalan ke gang, tiba di dekat tubuh si pembunuh sebelum berjongkok untuk melepas topengnya, memperlihatkan wajah aneh dengan hidung dan alisnya dihilangkan, dan beberapa karakter ditato di pipinya. Jelaslah bahwa pria ini pernah menjadi tahanan. Sarjana itu terdiam, karena sudah mengantisipasi hal ini. Akar dari rencana ini kemungkinan besar bermula dari kuil Konfusianisme itu. Tatapan penuh semangat muncul di mata Gao Zhen saat dia berjalan keluar dari belakang Wu Yue, lalu memberi hormat sambil bertanya dengan nada hormat, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda Tuan Qi dari Akademi Mountain Cliff?" Sarjana itu berdiri tegak lagi lalu menoleh ke arah Gao Zhen dan berkata,
jika bukan karena fakta bahwa kau telah mengklaim kesempatan yang ditakdirkan itu, kalian berdua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Menurut aturan paling awal yang ditetapkan oleh keempat orang bijak, orang luar yang terlibat dalam pertempuran di kota harus dihukum. Hukumannya tidak terlalu berat, tetapi juga bukan hukuman yang ringan. Jika orang luar membunuh penduduk kota yang fana, mereka akan diusir tanpa kecuali, tetapi ada celah yang dapat dimanfaatkan dalam pertempuran antar orang luar, dan bagi 3 kelompok orang luar yang telah memasuki kota, termasuk kelompok Gao Zhen, mereka semua membawa pelayan bersama mereka justru karena mereka tahu bahwa ada kemungkinan aturan ini dapat dilanggar. Jika aturan itu dilanggar, mereka akan dapat menggunakan pelayan mereka sebagai kambing hitam dan menyalahkan mereka sepenuhnya. Butuh setengah dari kekayaan yang disimpan di brankas kekaisaran kaisar negara Sui besar hanya untuk mendapatkan izin masuk bagi 1 orang ke kota itu. Kubah kekaisaran itu pada dasarnya berisi simpanan pribadi kaisar, jadi setengah dari kekayaan di seluruh brankas itu tentu saja merupakan jumlah yang sangat besar. Jika bukan karena kemungkinan terjadinya pertempuran antara faksi-faksi orang luar yang memasuki kota itu, tidak mungkin Wu Yue akan dikirim bersama Gao Zhen. Pada dasarnya, mereka membayar asuransi. Akan tetapi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gunung-gunung emas dan perak dipindahkan untuk membeli lapisan asuransi ini, dan penduduk kota itu bahkan tidak dapat membayangkan berapa biaya yang dikeluarkan orang luar untuk menginjakkan kaki di tempat ini. Meskipun sang sarjana bersikap bermusuhan terhadapnya, Gao Zhen tetap tenang dan penuh hormat saat berkata, "Tuan Qi, jika Anda berkesempatan untuk melakukannya, apakah Anda bersedia datang dan mengajar di Akademi Sui Agung kami? Saya bersedia mempertahankan posisi guru kekaisaran untuk Anda, dan akan menjadi kehormatan besar bagi seluruh bangsa Sui Agung jika Anda dapat menerima posisi tersebut." Setelah ragu-ragu sejenak, Wu Yue memutuskan untuk tidak menyela. Jika Gao Zhen benar-benar dapat meyakinkan cendekiawan itu untuk menerima jabatan pembimbing kekaisaran di negara Sui besar, kaisar niscaya akan sangat gembira. Sarjana itu hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban apapun. Terhadap wanita muda tadi, Wu Yue bersikap kejam dan ganas seperti singa pemburu, tetapi di hadapan sarjana setengah baya ini, sikapnya benar-benar berbeda, dan dia menangkupkan tinjunya dengan hormat sambil berkata, "Maafkan kami karena telah menyebabkan keributan di wilayah Anda, Tuan Qi. Saya hanya menyerang wanita tadi karena terpaksa dan karena kesetiaan kepada guru saya, dan saya tidak bermaksud menyinggung Anda." "Pergilah," kata Qi Jingchun sambil melambaikan lengan bajunya sebagai tanda penolakan. Gao Zhen dan Wu Yue hanya bisa berpamitan sebelum berangkat, dan kebetulan mereka mengambil rute yang sama dengan rute yang dilalui wanita muda itu untuk melarikan diri. "Apakah dia sudah meninggal?" Gao Zhen bertanya dengan suara rendah. Wu Yue menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Dia pasti tidak akan hidup lama lagi. Pedang terbang miliknya hanya akan menunda hal yang tak terelakkan." Gao Zhen ragu sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek Wu, kapan Anda menyadari bahwa sebenarnya dia tidak semudah dan senyaman yang terlihat dalam mengendalikan pedang terbangnya?" "Sejak awal aku sudah tahu kalau dia berpura-pura untuk mencoba mengintimidasiku," jawab Wu Yue. Gao Zhen sangat terkejut mendengar ini. Wu Yue menuntun Gao Zhen keluar dari gang, lalu berkata, "Yang mulia, izinkan saya bertanya ini, setelah melihat berbagai jenis barang eksotis dan mewah di dunia ini, apakah Anda masih tertarik dengan barang pecah belah biasa yang diproduksi di kota ini?" Gao Zhen menepuk kantong yang diikatkan di pinggangnya sambil tersenyum dan menjawab, "Tentu saja tidak. Hanya segel giok ini atau benda-benda sejenisnya yang cukup untuk menarik perhatianku." Wu Yue mengangguk sebagai jawaban. Itu jawaban yang benar. Saat menggunakan pedang terbangnya, wanita muda itu tampak sangat tenang dan kalem, tampak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang benar-benar biasa dan biasa saja. Namun, setelah mendeteksi basis kultivasiku, dia segera memutuskan untuk tidak melibatkanku dalam pertempuran, dan dia sangat takut aku akan melihat tindakannya, jadi dia sengaja memprovokasi kami sebagai bentuk intimidasi. Pada kenyataannya, dia mencoba meredakan situasi dengan cara memutar. Dia takut aku berniat membunuhnya untuk melenyapkannya sebagai ancaman potensial, itulah sebabnya dia merasa harus bertindak seperti itu. Tentu saja, aku bisa melihat kedoknya pada akhirnya, jadi dia tidak melakukan pekerjaan sebaik yang dia kira, tetapi sudah cukup luar biasa bahwa seseorang seusianya begitu berani dan licik. Namun, justru karena inilah jika dia dibiarkan berkembang tanpa kendali, dia akhirnya bisa menjadi ancaman yang sangat kuat bagimu, itulah sebabnya aku bertekad untuk membunuhnya. Untuk seorang gadis seusianya, tidak mengherankan bagiku untuk melihatnya terburu-buru dalam pertempuran tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, tetapi sangat tidak biasa bahwa bahkan dalam menghadapi ancaman yang kuberikan,
dia mampu tetap tenang dan penuh perhitungan, membunuh pembunuh itu dengan cara yang tenang sebelum melakukan tindakan yang cukup meyakinkan untuk mencoba menipuku. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dari pengalaman yang luas, dan tidak ada hubungannya dengan bakatnya. Terlepas dari apakah itu di antara para kultivator atau seniman bela diri, banyak sekali keajaiban yang telah mengalami kematian dini karena berbagai kekurangan kepribadian, dan hal-hal tertentu tidak dapat diajarkan. Bagaimanapun juga, sangat disayangkan bahwa semuanya harus berakhir seperti itu, keluh Gao Zhen. Yang mulia, jika Anda akan meratapi dan bersedih atas semua orang yang Anda temui yang meninggal saat Anda sedang dalam perjalanan menuju puncak, maka Anda akan menjadi orang yang sangat sibuk begitu Anda mencapai puncak gunung, canda Wu Yue. Saya tidak yakin akan hal itu, jawab Gao Zhen sambil tersenyum. Tiba-tiba, raut wajah Wu Yue tampak serius saat dia berkata, aku tidak yakin apakah itu hanya persepsi yang salah, tapi aku merasakan bahwa meskipun Tuan Qi memiliki kekuatan yang tak terduga, tampaknya ada sesuatu yang salah dengannya. Gao Zhen mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh saat menjawab, bagaimanapun, perjalanan ini akan menjadi sukses besar jika kita baru saja memperoleh segel ini. Siapa yang mengira bahwa segel ini akan sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan harta karun lain yang kita peroleh. Kita sudah mendapatkan lebih dari yang kita harapkan, jadi kita seharusnya lebih dari puas. Sekarang setelah aku menyebutkan ikan mas emas itu, aku jadi teringat pada bocah itu. Apakah kamu berpikir untuk memberinya hadiah lebih lanjut sebagai tanda terima kasih jika ada kesempatan di masa depan? Wu Yue bertanya sambil tersenyum. Gao Zhen menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak sama sekali, aku hanya meratapi kantong koin tembaga yang kuberikan padanya. Wu Yue tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Tampaknya negara Sui besar akan memiliki kaisar yang sangat kikir dan konservatif di masa depan. Ada sebuah gang damai di kota itu yang membentang dari utara ke selatan, dan yang terdengar hanya suara roda kereta yang bergulir. Gerobak itu didorong oleh seorang pendeta muda Taois dengan topi bunga teratai di kepalanya, dan dia telah mengemasi kiosnya sangat pagi hari ini. Yang dia inginkan hanyalah pulang secepat mungkin tanpa terjadi kecelakaan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, sesosok ramping berpakaian hitam tiba-tiba tersandung keluar dari gang lain yang berpotongan dengan gang ini. Dia kemudian menyandarkan punggungnya ke dinding dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang dinding, mengulurkan tangan di bawah kerudung tipis yang tergantung di topinya untuk menutupi mulutnya sendiri, sambil mengangkat tangan lainnya untuk menunjuk ke pendeta Tao muda itu. Sang Taois buru-buru menundukkan kepalanya seraya bergumam dalam hati, kau tak dapat melihatku, kau tak dapat melihatku, semoga Sang Buddha dan Sang Bodhisattva melimpahkan berkahnya kepadaku. Ia adalah seorang pendeta Tao, namun dalam tindakan penghujatan yang keji, ia berdoa kepada Sang Buddha dan Bodhisattva, bukannya kepada tiga dewa murni Taoisme. Benar saja, Sang Buddha dan Sang Bodhisattva tampaknya tidak tertarik untuk memberkati seorang Taois yang bahkan tidak mengikuti ajaran mereka. Wanita muda bertopi berkerudung itu mengerahkan sisa tenaganya saat ia tersandung ke arah pendeta Taois, lalu jatuh terduduk ke tanah, tetapi pada akhirnya, ia berhasil mencengkeram pergelangan kaki pendeta Taois itu dengan erat. Pendeta Tao muda itu meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia bertanya kepada surga, mengapa kau meletakkan segepok besar masalah di pangkuanku? Apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? Selama bertahun-tahun, aku telah bepergian kemana-mana, melakukan perjalanan yang sulit, seringkali digigit anjing bahkan saat aku hanya berjalan di sepanjang jalan, mengurus urusanku sendiri. Hidupku sudah cukup sulit tanpa ini. Terkutuklah kau, klan Gao dari negara Sui besar dan Kasim tua anjing itu. Aku sama sekali tidak cukup kuat untuk mampu menanggung beban seperti itu. Pendeta Tao muda itu benar-benar panik dan putus asa, dan dia hampir menangis ketika berkata dengan suara gemetar, tolong jangan ganggu aku demi kebaikan hatimu, gadis cantik. Aku berjanji akan menemukan lokasi yang indah untukmu dengan feng shui yang luar biasa yang pasti akan memberkati keturunanmu. Oh tunggu, kamu masih perawan. Kalau begitu, celakanya baginya, wanita muda itu sudah tidak sadarkan diri sama sekali, jadi ocehan paniknya tidak didengar. Pendeta Tao muda itu melihat sekelilingnya untuk memastikan tidak ada seorang pun di dekatnya, lalu berjongkok untuk melepaskan jari wanita muda itu dari pergelangan kakinya. Tiba-tiba, pedang terbang itu melesat langsung ke arahnya, berhenti tidak lebih dari 3 inci dari gelabelannya. Pemuda Tao itu perlahan melepaskan tangan wanita muda itu, lalu memasang ekspresi simpatik saat ia berkata dengan cara yang benar, seorang lelaki yang berwibawa dan baik hati sepertiku tentu tidak mungkin menolak gadis cantik di saat dia membutuhkannya. Pendeta Tao itu kemudian duduk bersila, dan raut wajah yang tampak gelisah tampak di wajahnya yang tampan. Tapi masalahnya,
kemana aku akan membawanya? Pedang terbang itu segera maju 1 inci lebih jauh, sehingga jaraknya tidak lebih dari 2 inci dari gelabela pendeta Tao itu. Pendeta Tao itu dengan sabar menjelaskan, untuk menyelamatkan pemilikmu, aku butuh seorang penolong. Pergilah ke pohon belalang tua itu dan ambilkan salah satu daunnya untukku sehingga aku bisa memastikan bahwa dia akan bertahan hidup sampai aku bisa memberinya bantuan yang dia butuhkan. Pemilikmu adalah kasus yang istimewa, jadi aku harus ekstra hati-hati dalam menyelamatkannya agar aku tidak secara tidak sengaja menghalangi masa depannya dalam berkultivasi. Apa yang telah kulakukan sehingga pantas dilemparkan ke dalam kekacauan ini? Ujung pedang terbang itu bergetar pelan, seolah sedang ragu-ragu mengenai bagaimana cara melanjutkan. Cepatlah, semakin cepat kau kembali, semakin cepat pula kami bisa mengobati pemilikmu. Jika kau menunda terlalu lama, kita semua akan celaka, gertak pendeta Tao itu. Pedang terbang itu lenyap dalam sekejap mata, meninggalkan pendeta Tao itu bergumam sendiri dengan suara geram, harus ada perasaan yang sama agar sebuah hubungan bisa berkembang. Namun bajingan itu, Qi Jingchun, seenaknya saja menentukan pasangan sesuka hatinya tanpa peduli dengan konsekuensinya. Pendeta Tao itu menempelkan pipinya di telapak tangannya sambil menghitung dengan jari-jari tangannya yang lain untuk membaca peruntungan wanita muda yang tergeletak di tanah di hadapannya. Coba kulihat siapa yang bisa kukirimkan kepadamu yang akan memastikan keselamatanmu, sekaligus menyelamatkan orang itu dari kematian dini. Klan Lu tidak akan berhasil. Klan Zhao juga tidak cocok. Klan Song. Tepat saat pendeta Tao itu berbicara pada dirinya sendiri, wajah Dewa Pintu yang terpampang di semua pintu di Song Manor di Jalan Keberuntungan tiba-tiba menjadi sama sekali tidak berkilau, dan gumpalan asap yang tidak terlihat oleh mata telanjang mengepul ke udara. Jauh di dalam rumah besar itu, seorang lelaki tua bertelanjang kaki mendorong pintu kamarnya hingga terbuka, lalu menyerbu ke halaman sambil berteriak, bajingan mana yang merencanakan kejatuhan klan Song kita? Keluarlah dan lawan aku sekarang juga. Pendeta Tao itu berdeham sambil terus merenung, klan Liu di Jalan Keberuntungan tampaknya mampu menghadapi badai ini. Mungkin aku harus pergi ke mereka. Tepat pada saat ini, serangkaian retakan tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun pada plakat keluarga yang telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun di klan Liu. Seorang wanita tua memukul tongkat naganya dengan keras ke tanah sambil menantang dengan suara yang dalam dan bergema, siapa yang ada di sana? Keluar dan hadapi aku. Pendeta Tao muda itu berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa sambil melanjutkan, kita pergi saja ke klan Wei di Gang Daun Persik. Klan Wei jelas telah melakukan banyak perbuatan baik dan mengumpulkan banyak karma baik, jadi mereka pasti orang yang tepat untuk dituju. Tak lama kemudian, suara geram seorang pria tua terdengar di sekolah swasta melalui teknik rahasia. Qi Jingchun, apa kau tidak akan melakukan apapun tentang ini? Jika kau tidak bisa melakukan apapun tentangnya atau terlalu takut untuk campur tangan, cepatlah pergi dan biarkan Ruan Qiong menggantikanmu dan memberi bajingan licik itu apa yang pantas diterimanya. Tunggu, aku mengerti maksudnya. Kau mencoba membalas dendam padaku melalui bajingan itu, bukan? Ada seorang lelaki di tepi sungai kecil di sebelah selatan jembatan tertutup itu, dan ia tengah menggali sumur bersama beberapa orang lain ketika ia tiba-tiba bangkit berdiri dan menoleh ke arah selatan sambil bibirnya bergerak sedikit sekali. Suara yang menyerupai gemuruh guntur langsung terdengar di atas Fortune Street dan Peachleaf Alley. Cukup, Anda tidak boleh tidak menghormati Tuan Qi, dan saya tidak akan ikut campur dalam urusan kota sebelum Chun Fen tiba. Catatan, Chun Fen adalah salah satu dari 24 istilah matahari pada kalender tradisional Tiongkok. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah campur tangan suara berwibawa ini, semua orang langsung terdiam. Sementara itu, pelaku di balik semua ini, pendeta muda Tao, sedang dalam proses mengambil tangan wanita muda yang tak sadarkan diri di tanah di hadapannya. Dengan tangannya yang lain, ia mengambil daun lokas yang dibawa kepadanya oleh pedang terbang, lalu meletakkan daun itu ke telapak tangan wanita itu yang berdarah dan terluka. Begitu daun belalang itu bersentuhan dengan luka-luka di telapak tangannya, luka-luka itu langsung mencair bagai salju dan es di bawah terik matahari. Pendeta Tao itu merenung dalam hati dengan takjub, setiap kali aku melihat kekuatan dunia ini beraksi, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak. Dia berusaha keras untuk menemukan kata sifat yang tepat bagi apa yang tengah dirasakannya selama beberapa saat, tetapi tidak dapat menemukan kata sifat yang dapat sepenuhnya menggambarkan apa yang dirasakannya. Pada akhirnya, dia menatap wanita muda itu, yang tampak sangat menyedihkan, dan dia masih tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Karena ada lebih banyak hal yang bergantung pada nasibmu daripada yang kubayangkan sebelumnya, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan yang berlawanan dengan apa yang telah kucoba lakukan hingga saat ini. Dari sekitar 600 rumah tangga di kota ini,
semuanya memiliki aura alam rahasia yang menular pada mereka selama beberapa generasi, jadi merupakan tugas yang mudah bagi saya untuk menemukan seseorang yang diberkati oleh takdir dan keberuntungan, tetapi menemukan orang miskin yang tidak punya uang di sini bahkan lebih sulit daripada mencoba naik ke surga. Itu sama saja dengan mengirim saya ke istana kekaisaran, tetapi alih-alih meminta saya untuk menemukan seorang pejabat, Anda meminta saya untuk menemukan seorang pengemis. Ini tampaknya merupakan tugas yang sia-sia. Tiba-tiba, seorang kandidat yang berpotensi cocok muncul dalam pikiran pendeta Tao tersebut, namun alih-alih gembira dengan penemuan ini, dia malah menjadi semakin terkejut, dan dia memejamkan mata sambil berpikir apakah benar untuk berpotensi mendatangkan lebih banyak kemalangan pada seseorang yang sudah tidak memiliki apa-apa. Setelah beberapa saat, dia membuka kembali matanya sambil mendesah, bagaimanapun, pilihannya ada di tanganmu, dan aku pasti tidak akan memaksamu untuk menanggung semua kesialan ini di luar kemauanmu. Jika kamu tidak mau menerima beban seperti itu, maka aku harus menanggungnya sendiri. Kemudian ia menyatukan kedua telapak tangannya, seperti yang dilakukan seorang pendeta, lalu berdoa, semoga Buddha yang Maha Kuasa dan Bodhisattva yang penuh belas kasih membantu saya mengatasi cobaan ini. Tak lama kemudian, pendeta muda Tao itu mendorong keretanya ke lorong vas tanah liat, lalu berhenti di depan sebuah halaman sebelum mengetuk gerbangnya. Apakah Chen Ping'an ada di sana? Di sudut kereta terdapat sebuah pedang panjang dalam sarung pedang putih bersih. Pedang terbang itu tergeletak di dalam sarung pedang dengan sikap cemberut, seolah-olah diam-diam mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap pendeta Tao karena membawa pemiliknya ke tempat kumuh seperti itu. Pendeta Tao muda itu sudah mengarang cerita panjang lebar sebagai tanggapan atas pertanyaan Chen Ping'an yang tak terelakkan, siapa di sana, tetapi yang mengejutkannya, gerbang itu dengan cepat terbuka, dan dia bahkan tidak perlu memberitahukan identitasnya kepada anak muda di dalam. Sebagai salah satu gang tersempit di seluruh kota, kereta pendeta Tao tidak bisa begitu saja ditinggalkan di luar halaman Chen Ping'an karena akan menjadi penghalang besar bagi siapapun yang mencoba berjalan melalui gang tersebut. Untungnya, meskipun Chen Ping'an tampak sangat kurus dan kurang kuat secara fisik, dia jauh lebih kuat daripada yang terlihat, dan tidak butuh banyak usaha sama sekali untuk membantu pendeta Tao memindahkan kereta yang agak berat itu ke halamannya. Selama proses ini, Chen Ping'an tidak mengatakan apapun, dan hal itu membuat pendeta muda Tao itu merasa agak canggung setelah menutup gerbang halaman di belakangnya. Seolah-olah dia telah mengunjungi seseorang dengan maksud untuk meminjam uang dari mereka, tetapi tuan rumah menyambutnya dengan tangan terbuka dan keramahan yang luar biasa, membuatnya terlalu malu untuk meminta uang. Situasinya akan selalu canggung, apapun yang dikatakan atau dilakukannya, jadi pendeta muda Tao itu memutuskan untuk langsung berterus terang. Jadi, dia menyingkirkan selimut katun yang menutupi kereta dorongnya, memperlihatkan seorang wanita muda berpakaian hitam berbaring miring dalam posisi seperti janin. Topinya yang bercadar menutupi kepalanya dengan sudut yang sangat miring, tetapi masih menutupi wajahnya. Begitu selimut tipis itu diangkat, bau darah langsung tercium di udara, dan baru saat itulah Chen Ping'an menyadari ada darah yang merembes melalui pakaian hitamnya. Alih-alih berhenti sejenak untuk mempertimbangkan bagaimana selimut yang begitu kecil dan tipis itu berhasil menutupi bau darah yang begitu kuat, Chen Ping'an buru-buru mundur beberapa langkah sambil bertanya, apa maksudnya ini? Pendeta Tao itu menjawab, kita harus menyelamatkannya. Dia menderita luka yang sangat parah, tetapi tidak ada seorang pun di kota ini yang bersedia menolongnya. Setelah mempertimbangkan pilihan-pilihanku, aku memutuskan bahwa mungkin hanya kaulah yang bersedia menerimanya. Bagaimana dia bisa mengalami luka-luka ini? Tanya Chen Ping'an. Pendeta Tao itu telah menyiapkan sebuah cerita, dan dia segera menjawab, ketika saya mendorong kereta melewati gapura tadi, saya melihat seorang wanita muda dari luar kota, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan menggosok prasasti pada plakat yang bertuliskan aura yang tak tertandingi. Dia membawa beberapa barang seperti kantong gosok dan sikat, dan dia dengan cepat memanjat gapura itu. Tindakan menggosok prasasti adalah, bagaimana saya menjelaskannya? Pada dasarnya, ini adalah metode untuk meniru kaligrafi atau karya seni. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh para cendekiawan, dan akan memakan waktu lama bagi saya untuk menjelaskan kepada Anda apa saja yang diperlukan dalam proses ini. Bagaimanapun, setelah dia memanjat ke gapura, dia duduk di balok horizontal, dan saya merasa ngeri akan keselamatannya, jadi saya berhenti dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Saya sangat kesal. Dia menjadi terlalu asyik dengan pekerjaannya dan gagal mengindahkan peringatan saya, akhirnya jatuh dari gapura ke tanah. Seperti yang saya yakin Anda ketahui, tidak seperti tanah di Clay Vase Eli, tanah di bawah gapura itu jauh lebih keras,
mirip dengan lempengan batu biru yang menjadi jalan setapak di Fortune Street, jadi kemungkinan besar jatuhnya juga telah melukai organ dalamnya. Sebagai pria yang baik hati dan berkarakter baik, saya tidak bisa meninggalkannya di sana begitu saja, bukan? Dalam perjalanan ke sini, saya meminta banyak orang untuk menampungnya, tetapi mereka semua menolak saat melihat pakaiannya yang berlumuran darah, dengan mengatakan bahwa membawa seseorang seperti dia ke rumah mereka begitu cepat setelah pergantian tahun baru akan membawa nasib buruk bagi keluarga mereka. Meskipun ini reaksi yang bisa dimengerti, kondisinya sangat mendesak dan harus segera ditangani. Kalau aku punya pilihan lain, aku tidak akan datang kepadamu. Kalau kamu juga tidak mau menerimanya, maka aku tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Aku hanyalah manusia biasa, bukan dewa yang mampu membangkitkan orang mati. Yang bisa kulakukan hanyalah menemaninya di saat-saat terakhirnya, lalu mencari tempat untuk menguburkannya dan mendirikan batu nisan. Pendeta Tao itu sengaja berbicara sangat cepat saat menceritakan kisahnya dan juga sedikit tidak jelas-jelas mencoba membingungkan anak muda itu agar dia terhanyut dan setuju untuk membantu sebelum dia sempat mempertimbangkan situasi dengan saksama. Dalam segala hal, permulaan selalu merupakan fase yang paling sulit. Setelah badai awal berlalu, keadaan biasanya akan membaik. Chen Pingan memasang ekspresi bingung saat melirik pendeta Tao yang penuh harap, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke wanita muda yang lemah sebelum akhirnya mengambil keputusan, mengangguk sambil bertanya, bagaimana kita menyelamatkannya. Pendeta Tao muda itu sangat gembira mendengar ini, dan dia langsung berkata, fakta bahwa kamu bersedia membantu sudah setengah dari pekerjaan selesai. Luka-lukanya tampak sangat parah, dan jika kamu hanya melihatnya, sepertinya dia sudah terkubur hampir 6 kaki di bawah tanah, tetapi kenyataannya, kondisinya tidak separah yang kamu kira. Tentu saja, saya harus jujur dan mengatakan bahwa ada beberapa faktor tak berwujud yang memungkinkannya bertahan hidup hingga titik ini, seperti keinginannya yang sangat kuat untuk bertahan hidup, dan selain itu, dia tampaknya telah menjalani beberapa jenis pelatihan yang memungkinkannya untuk melindungi organ vitalnya. Faktor lainnya adalah bahwa kota kami adalah tempat yang sangat luar biasa dengan banyak hal aneh dan menarik yang dapat dikonsumsi atau disimpan untuk tujuan penyembuhan dengan efek yang luar biasa. Tiba-tiba, pendeta muda Tao itu menyadari bahwa dalam kegembiraannya, dia telah mengungkapkan terlalu banyak rahasia, dan senyum canggung muncul di wajahnya saat dia berkata, maafkan ocehanku. Aku yakin kamu tidak mengerti apa yang baru saja kamu dengar, kan? Tidak. Tapi aku masih ingat sebagian besar dari apa yang kamu katakan, jawab Chen Pingan dengan ekspresi serius. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu kalau itu aku sebelumnya? Bisakah kau tahu siapa aku hanya dengan mendengar suaraku? Tanya pendeta Tao itu. Benar sekali, jawab Chen Pingan. Ekspresi penasaran muncul di wajah pendeta Tao itu saat dia berkata, Anda tampaknya memiliki ingatan yang sangat baik. Seberapa baik Anda dapat mengingat sesuatu? Chen Pingan melirik sekilas ke arah wanita muda yang lemah itu, dan pendeta Tao itu tersenyum seraya menjelaskan, saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat kritis, dan dalam kondisi ini, kita tidak bisa begitu saja menggerakkan tubuhnya, jadi sebaiknya kita menunggu sebentar. Chen Pingan agak skeptis dengan penjelasan ini, tetapi dia tetap menjawab, ingatanku lebih baik ketika menyangkut hal-hal yang kulihat daripada hal-hal yang kudengar. Bisakah Anda memberi contoh? Tanya pendeta Tao itu. Chen Pingan mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, contohnya adalah teknik lompat burin milik Guru Yao. Guru Yao adalah pembuat tembikar terbaik di semua tungku naga di kota kami, dan saya mampu menghafal semua gerakan dalam teknik lompat burinnya setelah melihatnya sekali saja, Tetapi Anda tidak mampu meniru teknik itu secara fisik, benarkah? Sela pendeta Tao itu sambil tersenyum. Mata Chen Pingan langsung berbinar saat dia mengangguk penuh semangat sebagai jawaban. Senyum penuh arti muncul di wajah pendeta Tao itu saat dia bertanya, sudahkah kau mempertimbangkan apa yang membuat teknik burin lompatnya begitu hebat? Ekspresi agak putus asa muncul di mata Chen Pingan saat dia menjawab, dulu, aku tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, tetapi kemudian, Liu Xian yang memberitahuku sesuatu yang dikatakan Pak Tua Yao kepadanya, yaitu bahwa untuk melakukan teknik lompat burin dengan baik, seseorang harus memiliki hati yang mantap, bukan hanya tangan yang mantap. Setelah itu, aku mulai mengerti apa yang salah dengan tindakanku. Dulu, saya terlalu tergesa-gesa, dan semakin tergesa-gesa, semakin tidak mantap tangan saya, dan semakin banyak kesalahan yang saya buat. Setelah membuat kesalahan, saya akan semakin kecewa karena saya tahu apa yang saya lakukan sama sekali tidak seperti Pak Tua Yao, dan itu adalah siklus negatif yang terus bertambah. Itulah sebabnya saya selalu menjadi yang terburuk dalam mencetak tembikar di tungku naga.
Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa guru hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan dasar-dasar, sedangkan bakat dan kerja keras murid menentukan seberapa jauh mereka akan melangkah. Namun, Pak Tua Yao bahkan tidak pernah mencoba mengajarimu dasar-dasar, jadi bagaimana kau bisa mencapai sesuatu dari dirimu sendiri? Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Bakatku dalam bidang ini terlalu sedikit. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid biasa, apalagi Liu Xianyang, jadi tidak heran kalau Pak Tua Yao tidak mau mengajariku. Pendeta Tao itu tiba-tiba tersenyum sambil bertanya, Chen Pingan, tahukah kamu betapa sulitnya mencapai kondisi di mana kamu dapat mencapai dan secara konsisten menjaga keteguhan hati? Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Akan tetapi, Chen Pingan masih belum yakin, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, coba pikirkan seperti ini, saya bisa mengatakan bahwa saya menangkap ikan sambil berdiri di air yang kedalamannya kurang dari lutut, sementara seseorang dengan keterampilan berenang yang luar biasa yang menyelam ke dalam air dan menahan napas untuk waktu yang lama juga bisa dikatakan menangkap ikan. Tetapi ini adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, tidakkah Anda setuju? Pendeta Tao muda itu tertawa terbahak-bahak dan tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia tiba-tiba berkata, kita bisa mulai menyelamatkannya sekarang. Chen Pingan agak tercengang oleh pernyataan tiba-tiba ini, dan pendeta Tao itu juga sempat goyah saat melihat ini. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Gendong dia ke tempat tidur di kamarmu. Apa yang harus saya lakukan setelah itu? Tanya Chen Pingan. Baiklah, tentu saja, kau harus mulai dengan mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih, lalu pergi ke toko obat untuk mengambil beberapa bahan obat yang akan membantu penyembuhannya. Setelah itu, serahkan semuanya padaku, jawab pendeta Tao itu. Apakah kamu yakin dia tidak akan memukuliku sampai mati setelah dia bangun? Chen Pingan bertanya dengan ekspresi muram. Tidak mungkin itu terjadi. Kau adalah penyelamatnya, bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang mampu mengkhianati orang yang menyelamatkan hidupnya? Jawab pendeta Tao dengan nada tegas. Chen Pingan tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Pendeta Tao itu berdeham, dan tiba-tiba dia tampak kurang yakin pada dirinya sendiri saat dia bergumam, dia mungkin tidak akan melakukan hal itu. Chen Pingan menghela napas pelan, lalu mengusulkan, ada seorang gadis bernama Zigui yang tinggal di rumah sebelah. Bolehkah aku memintanya untuk datang dan membantu? Saya khawatir itu tidak akan berhasil, dan disitulah letak masalahnya, jawab pendeta Tao itu dengan sikap pasrah. Chen Pingan tidak meneruskan idenya, dia berjongkok sambil menggaruk kepalanya sendiri dengan alis yang berkerut erat. Pendeta Tao itu tiba-tiba bertanya, tidak adakah yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Saya mungkin tidak dapat menjawab semua pertanyaan Anda, tetapi saya akan menjawab semua pertanyaan yang saya bisa. Kita selamatkan dia dulu, desah Chen Pingan sambil bangkit berdiri. Saya sendiri tidak dapat menjelaskannya dengan lebih baik lagi, kata pendeta Tao itu sambil tersenyum cerah. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengayunkan lengan bajunya ke udara, dengan paksa mengurung pedang terbang wanita muda itu ke sarungnya. Chen Pingan menggendong wanita muda itu di punggungnya, lalu berjalan masuk ke dalam rumah sebelum dengan lembut membaringkannya di tempat tidurnya yang terbuat dari papan, yang ditutupi selimut tipis. Tempat tidur itu baru saja diperbaiki setelah dipatahkan oleh Liu Xianyang, dan ada bangku terselip di bawah tempat tidur untuk menopangnya. Pendeta Tao muda itu berjalan ke ruangan di belakang Chen Pingan, dan dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa dindingnya hampir seluruhnya kosong. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang terlupakan, lalu dia menepuk dahinya sendiri sebelum kembali keluar untuk mengambil kertas dan kuas agar dia bisa menuliskan daftar bahan obat yang ingin dia ambilkan untuk Chen Pingan. Setelah kembali ke kamar, pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya dan sengaja menahan diri untuk tidak melihat ke arah tempat tidur papan, sambil berpikir dalam hati bahwa Chen Pingan pasti tidak akan bersenang-senang setelah wanita muda itu bangun. Pada titik ini, Chen Pingan sudah duduk di tepi tempat tidur dan melepaskan topi kerudung wanita muda itu, memperlihatkan wajah pucat yang berlumuran darah. Dia mengeluarkan darah dari semua lubang wajahnya, dan Chen Pingan buru-buru bangkit berdiri setelah melihat ini sebelum menyeret bangku ke tempat tidur. Ia kemudian bergegas ke sudut ruangan, di mana terdapat rak kayu kecil yang menyimpan semua peralatan masak dan wajannya. Di samping rak kayu tersebut terdapat tong air kecil, yang ditutup dengan papan kayu untuk menghalau lalat dan nyamuk. Tong itu diisi dengan air yang baru saja diambil dari sumur kunci besi, dan Chen Pingan mengambil bak kayu dan sendok labu sebelum berjongkok di samping tong air, dengan cepat menyendok air ke dalam bak menggunakan sendok labu. Setelah itu, ia meletakkan kain katun bersih di tepi bak, lalu membawanya ke bangku di samping tempat tidur sebelum menyeka darah di wajah wanita muda itu.
Pendeta Tao itu menoleh ke Chen Pingan, lalu menyerahkan selembar kertas kepadanya. Ada toko obat kecil di Jalan Keberuntungan. Pergi dan ambilkan aku bahan-bahan obat yang ada di daftar ini. Bukankah kau bilang aku bisa menyerahkan sisanya padamu? Chen Pingan bertanya dengan ekspresi bingung. Pendeta Tao itu menjawab, aku memang menyuruhmu untuk menyerahkan sisanya kepadaku, tetapi hanya setelah kau mengambil bahan-bahan obat yang kuminta. Pastikan untuk berhati-hati dalam perjalananmu ke toko obat, dan jangan beritahu siapapun apa yang kau lakukan. Jika tidak, jika orang-orang mendengar bahwa kau memiliki seorang wanita dari luar kota di kamarmu, itu bisa merusak reputasinya dan juga reputasimu. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, dan dia bertanya sambil mencuci kain katun, apakah kamu punya uang untuk membeli bahan obatnya? Kamu tidak punya uang, tanya pendeta Tao itu, tiba-tiba terlihat agak cemas. Chen Pingan meletakkan bak kayu itu di atas meja, lalu mengeluarkan koin tembaga emas dari suatu tempat sebelum menaruhnya di atas meja. Aku akan menukarkannya denganmu dengan koin tembaga biasa. Mengenai berapa banyak koin tembaga yang berharga, biarlah kau yang memutuskan. Setelah merenung sejenak, pendeta Tao itu berkata, koin ini saja sudah cukup untuk membeli semua bahan dalam daftar. Aku akan mengambilkan uangnya sekarang. Tak lama kemudian, pendeta Tao itu kembali sambil membawa sekantung koin tembaga biasa, disertai beberapa keping perak murni, yang semuanya diberikannya kepada Chen Pingan. Sebelum pergi, Chen Pingan berkata, jangan tuang air itu ke dalam bak, aku akan melakukannya setelah aku kembali. Tetanggaku, Song Jixin, selalu tertarik dengan hal-hal baru, dan jika dia melihatmu keluar dari rumahku, dia akan mulai bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di sini. Chen Pingan, apakah kamu tidak memiliki pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Pendeta Tao itu bertanya dengan ekspresi serius. Chen Pingan berdiri di tempat sambil menghitung koin tembaga dan kepingan perak sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Ia kemudian memberi isyarat kepada pendeta Tao untuk keluar bersamanya, dan setelah melangkah keluar ruangan, Chen Pingan menoleh ke pendeta Tao sambil berkata, aku tahu kalian semua bukanlah orang biasa. Beberapa tahun yang lalu, Pak Tua Yao pernah mabuk dan mengatakan kepadaku bahwa kota kita bukanlah kota biasa, penuh dengan hal-hal aneh dan orang-orang aneh, tetapi ia tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa yang aneh tentang tempat ini, jadi tentu saja aku juga tidak tahu. Sebelumnya hari ini, saya mendengar dari Guken bahwa dia melihat seorang pendongeng dengan mangkuk putih yang tampak normal yang dapat menuangkan lebih banyak air daripada yang dapat ditampung dalam tong air besar. Guken terkadang cukup menyebalkan, tetapi saya tahu bahwa dia tidak berbohong tentang hal ini. Ada juga seorang wanita yang sangat tinggi yang datang ke gang kami sebelumnya hari ini, dan dia menjentikkan dahi saya sekali, lalu menempelkan telapak tangannya di dada saya sebelum mengatakan bahwa saya akan segera mati. Dia kemudian mengatakan kepada saya bahwa itu adalah lelucon, tetapi saya tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi muram tampak di wajah pendeta muda Tao itu ketika mendengar hal ini. Chen Pingan melanjutkan, kamu bilang padaku bahwa dengan membakar jimat kertas yang kamu berikan kepadaku, aku bisa membawa keberuntungan bagi orang tuaku di akhirat, dan sejujurnya, aku percaya padamu. Itulah sebabnya aku tidak bertanya apapun ketika kamu datang kepadaku dan memintaku untuk menyelamatkan wanita itu. Namun, aku ingin kamu berjanji padaku satu hal. Jika kau setuju untuk membuat janji itu, aku bersedia melakukan apapun yang kau inginkan. Namun, jika kau menolak, maka setelah mengambilkan bahan-bahan ini dan membantumu membuat obat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan wanita itu, aku harus meminta kalian berdua untuk pergi. Janji apa yang kau ingin aku buat? Tanya pendeta Tao itu. Chen Pingan selalu tampak dewasa dan teguh hati melebihi usianya, namun pada saat ini, dia tampak agak gelisah saat menjawab, orang tuaku meninggal saat aku masih sangat muda, dan untuk beberapa alasan, aku masih dapat mengingat banyak hal dari masa kecilku, namun aku tidak pernah dapat mengingat dengan jelas seperti apa rupa orang tuaku. Setelah orang tua saya meninggal, tetangga saya yang menghidupi saya, dan saya terus berpindah dari satu rumah ke rumah lain, makan apapun yang tetangga saya rela berikan. Suatu kali, saya tidak sengaja mendengar seseorang mengatakan bahwa saya lahir pada hari kelima bulan kelima, dan dilihat dari nada suaranya, saya pikir itu bukanlah hari yang sangat beruntung. Ada tetangga lain yang bahkan lebih belak-belakan dan terus terang saat membicarakan hal ini. Chen Pingan berusaha keras untuk menunda apa yang sebenarnya ingin dia katakan, tetapi setelah jeda sebentar, dia akhirnya langsung ke pokok permasalahan, menundukkan kepala sambil melanjutkan dengan suara putus asa, setelah aku membantumu menyelamatkan wanita itu, jika, dan aku katakan jika, aku tiba-tiba mati suatu hari nanti, bisakah kau membantuku bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya untuk dilahirkan kembali bersama orang tuaku? Pendeta Tao muda itu tidak memberikan jawaban.
Chen Pingan menggaruk kepalanya sambil tersenyum malu-malu sambil berkata, jika itu tidak mungkin, lupakan saja. Sungguh konyol jika berpikir bahwa seseorang dapat memanipulasi apa yang terjadi di akhirat, jadi jelas aku meminta terlalu banyak darimu. Apa yang akan kita lakukan terhadapnya? Tanya Pendeta Tao sambil tersenyum kecut. Chen Pingan tiba-tiba berbalik sehingga punggungnya menghadap Pendeta Tao itu, dan dia mengayunkan tinjunya sambil mengejek, bodoh sekali aku jika tidak menyelamatkan seseorang secantik dia. Pendeta Tao itu memperhatikan saat Chen Pingan keluar dari ruangan. Begitu ia muncul di Clivase Eli, pikiran tentang seseorang tampaknya telah memasuki benak Chen Pingan, dan keceriaannya langsung hancur saat air mata mulai mengalir di wajahnya.